Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Amelia Novita Saibul Prangin-Angin dengan NIM 240400068 dari Prodi Teknik Informatika semester 4. Sebelumnya saya mohon izin kepada Bapak Dr. Roberto Kaban, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman website 1. Di sini saya akan menampilkan proyek UAS saya, yaitu perancangan website, di mana saya membuat website SMP Negeri 1 Kuta Buluh. Di sini kita bisa lihat ini adalah halaman utamanya atau beranda utama, di mana di sini ada top bar. Top barnya ada IG sekolah, halaman sekolah, dan nama sekolah. Di bawahnya lagi ada navbar, ada nama sekolah, ada navbar home, about, profil, ruangan, ekstrakurikuler, PMB, dan kontak, di mana ada beberapa navbar yang berisi dropdown. Di sini tujuan saya buat dropdown agar menu menjadi lebih rapi dan menghemat ruang navbar. Lalu di halaman ini kita bisa lihat ada 2 slide, di mana slide pertama bertuliskan selamat datang di website SMP Negeri 1 Kuta Buluh dengan background gerbang sekolah SMP Negeri 1 Kuta Buluh. Dan di slide kedua kita bisa lihat ada mewujudkan generasi yang cerdas, disiplin, dan berprestasi dengan background papan nama sekolah SMP Negeri 1 Kuta Buluh. Lalu kita scroll lagi ke bawah. Di sini kita bisa lihat ada akreditasi sekolah, di mana akreditasi sekolahnya itu B. Dan di sini kita bisa lihat statistik sekolah, seperti jumlah guru dan staf, jumlah siswa dan siswi, dan jumlah semua total peserta didik yang ada di sekolah SMP Negeri 1 Kuta Buluh. Lalu kita scroll lagi ke bawah. Di sini kita bisa lihat ada sambutan dari kepala sekolah, dan kita bisa lihat ada foto beserta nama dari kepala sekolah SMP Negeri 1 Kuta Buluh. Lalu di sini kita bisa lihat ada footer, di mana ada profil sekolah, visi dan misi, data guru, sejarah sekolah. Di samping lagi ada link penting, yaitu PPDB online atau SPMB. Di sampingnya lagi ada kontak seperti alamat sekolah, email sekolah, dan nomor telepon yang bisa dihubungi ke sekolah. Di sini kita juga bisa lihat ada media sosial sekolah seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook. Contohnya kita klik Instagram. Di sini kita akan masuk ke laman Instagram resmi dari SMP Negeri 1 Kuta Buluh. Di sini kita bisa lihat informasi apa aja yang ada di sekolah SMP Negeri 1 Kuta Buluh. Lalu di sini kita masuk ke halaman home, di mana di halaman ini kita bisa melihat halaman slide ini sama seperti halaman utama atau beranda utama tadi. Setelah itu kita scroll ke bawah. Di sini kita lihat ada sambutan selamat datang di website resmi SMP Negeri 1 Kuta Buluh. Lalu kita scroll lagi ke bawah. Di sini kita bisa melihat beberapa foto atau galeri dari sekolah SMP Negeri 1 Kuta Buluh. Lalu kita masuk ke halaman about. Di sini ada 2 drop-down, yaitu sejarah dan tentang kami. Pertama kita masuk ke halaman sejarah dulu. Di halaman sejarah kita bisa lihat sejarah SMP Negeri 1 Kuta Buluh. Lalu kita scroll ke bawah. Di sini kita bisa lihat beberapa foto lama dari SMP Negeri 1 Kuta Buluh. Dan foto ini bisa kita klik dan bisa kita zoom untuk memperjelas foto yang ingin kita lihat. Lalu kita masuk ke halaman tentang kami. Di halaman ini kita bisa melihat informasi lengkap dari SMP Negeri 1 Kuta Buluh. Lalu kita scroll ke bawah. Di sini kita bisa melihat lokasi dari sekolah. Lokasi ini bisa kita buka di Google Maps untuk mencari tahu letak tempat di mana sekolah SMP Negeri 1 berada. Lalu di sini kita masuk ke halaman profil, di mana di halaman profil ini ada beberapa drop down seperti visi misi, struktur organisasi,
data guru, fasilitas, dan kegiatan. Yang pertama kita masuk ke halaman visi misi terlebih dahulu. Di halaman ini kita bisa melihat visi dari sekolah. Lalu kita scroll lagi ke bawah, ada misi dari sekolah. Setelah itu kita scroll lagi ke bawah. Di sini kita bisa melihat tujuan dari sekolah dan sasaran dari sekolah. Lalu di sini kita masuk ke halaman struktur organisasi. Di halaman ini kita bisa melihat bagan dari kepengurusan SMP Negeri 1 Kota Buluh. Bagian ini menunjukkan hubungan kerja antara kepala sekolah, komite sekolah, tata usaha, wakil kepala sekolah, pembina OSIS, guru, serta seluruh unsur sekolah, sehingga memudahkan pengunjung memahami pembagian tugas, wewenang, dan koordinasi dalam menjalankan pendidikan di sekolah. Lalu kita masuk ke halaman data guru. Di halaman ini kita bisa melihat daftar guru dan tenaga kependidikan yang ada di SMP Negeri 1 Kota Buluh. Di sini ada 30 data guru yang ada di sekolah SMP Negeri 1 Kota Buluh, beserta di sini kita bisa melihat setiap guru dengan NIP-nya. Lalu di sini kita masuk ke halaman fasilitas. Di sini kita bisa melihat fasilitas yang ada di SMP Negeri 1 Kota Buluh. Di sini ada fasilitas lapangan sekolah, perpustakaan, laboratorium komputer, dan area parkir. Di setiap fasilitas ini kita bisa klik selengkapnya untuk mengetahui lebih detail fasilitas yang ada di SMP Negeri 1 Kota Buluh, atau kita bisa mengklik gambarnya dan bisa ngezoom gambarnya untuk memperjelas gambar yang ingin kita lihat. Begitu juga dengan fasilitas yang lain. Lalu kita masuk ke profil kegiatan. Kita masuk ke halaman kegiatan. Di halaman ini kita bisa melihat kegiatan-kegiatan apa aja yang telah dilakukan di SMP Negeri 1 Kota Buluh. Ada kegiatan Hari Pendidikan Nasional, pembagian raport, gotong royong, Hari Lahir Pancasila, siraman Jumat Rohani, kegiatan 5S setiap pagi, dan kegiatan pengambilan data yang dilakukan oleh saya sendiri untuk memenuhi tugas proyek akhir saya ini. Dan setiap kegiatan ini kita bisa klik selengkapnya, dan kita bisa klik bagian fotonya ini agar bisa di zoom. Dan begitu juga untuk kegiatan yang lain. Lalu kita masuk ke halaman ruangan. Di halaman ruangan ini ada 4 drop down, yaitu yang pertama ruangan kepala sekolah, kantor guru, kantor tata usaha, dan kelas. Yang pertama kita masuk ke halaman ruangan kepala sekolah dulu. Di halaman ini kita bisa melihat suasana dan kondisi dari ruangan kepala sekolah. Di sini ada 2 foto utama. Yang pertama itu bagian tampak depan ruangan, dan yang kedua itu ada bagian dalam ruangan. Dan di bawahnya kita bisa melihat beberapa fasilitas yang ada di dalam ruangan tersebut, seperti meja kerja, lemari arsip, dan area tamu. Lalu kita masuk ke halaman kantor guru. Di sini kita juga bisa melihat suasana dan kondisi dari kantor guru. Di sini juga ada 2 foto utama, di mana foto yang pertama itu adalah tampak depan dari kantor guru, dan yang kedua adalah bagian dalam dari kantor guru. Dan kita scroll lagi ke bawah, di mana di sini ada tertera beberapa fasilitas yang tersedia di dalam kantor guru, seperti ada meja dan kursi, lemari arsip, dan area koordinasi yang digunakan untuk guru dalam rapat dan komunikasi untuk terkait kegiatan sekolah. Lalu kita masuk ke halaman kantor TU. Di sini juga sama, kita bisa melihat kondisi dan suasana dari kantor tata usaha, di mana juga terdapat 2 foto utama, yaitu yang pertama itu foto tampak depan kantor tata usaha, dan yang kedua ada foto bagian dalam kantor tata usaha. Dan kita scroll lagi ke bawah,
ada tertera beberapa fasilitas yang ada di dalam kantor tata usaha. Yang pertama itu ada meja dan kursi, yang kedua itu ada lemari arsip, dan yang ketiga itu ada perangkat komputer yang digunakan untuk mengelola data siswa, mengelola dokumen, dan mengelola keperluan administrasi digital sekolah. Lalu kita masuk ke halaman kelas, di mana di halaman ini kita bisa melihat kondisi dan suasana kelas yang ada di SMP Negeri 1 Kota Buluh. Di sini ada 3 foto utama. Yang pertama ada foto tampak depan dari kelas. Di sini kebetulan saya mengambil foto tampak depan dari kelas 7D, dan di sebelahnya ada foto bagian dalam ruang kelas, dan ini juga foto bagian dalam ruang kelas. Jadi, bagian dalam kelas dengan meja dan kursi yang berwarna biru seperti ini hanya ada pada kelas 8B dan 8C. Kenapa berbeda? Karena kelas ini dulunya direnovasi karena tanahnya longsor. Sedangkan bagian dalam kelas dengan meja dan kursi kayu berwarna coklat ini ada pada setiap ruangan kelas. Lalu kita scroll lagi ke bawah. Di sini juga tertera ada beberapa fasilitas yang ada di dalam setiap kelas, seperti ada meja dan kursi siswa, ada papan tulis dan pengumuman, dan ventilasi dan pencahayaan untuk memastikan sirkulasi udara dan pencahayaan alami yang baik untuk kenyamanan saat belajar mengajar. Lalu kita masuk ke halaman ekstrakurikuler, di mana di halaman ini ada 3 ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 1 Kota Buluh. Yang pertama itu ada ekskul paskibra, yang kedua ada ekskul pramuka, dan yang ketiga ada ekskul drum band. Jadi di tiap ekskul ini kita bisa klik view detail untuk melihat lebih detail gambar dan tujuan dari ekskul tersebut. Fotonya bisa kita klik dan bisa kita zoom. Begitu juga untuk ekskul yang lain. Lalu di sini kita masuk ke halaman SPMB. Nah, di halaman ini kita bisa melihat SPMB 2026-2027 SMP Negeri 1 Kota Buluh. Dan di sebelahnya kita bisa melihat poster SPMB dari SMP Negeri 1 Kota Buluh. Di sini kita juga bisa melihat jalur penerimaan apa saja, seperti jalur domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Lalu di sampingnya kita bisa melihat kuota daya tampung yang diterima di SMP Negeri 1 Kota Buluh. Lalu di bawahnya kita bisa melihat jadwal penting apa saja pada SPMB 2026 di SMP Negeri 1 Kota Buluh. Lalu di sini kita bisa melihat persyaratan umum untuk masuk SMP, dan di bawahnya kita bisa melihat dokumen apa saja yang diperlukan pada saat pendaftaran. Lalu kita scroll lagi ke bawah. Di sini kita bisa melihat bagian dari mengapa memilih SMP Negeri 1 Kota Buluh. Yang pertama itu karena memiliki prestasi yang baik. Yang kedua, didukung oleh guru-guru yang profesional. Dan yang ketiga, ada fasilitas sekolah yang lengkap. Lalu di sini kita scroll lagi ke bawah. Di sini ada bagian dari beberapa langkah-langkah pada pendaftaran. Di sini ada 4 langkah-langkah yang bisa kita lihat. Lalu di sini kita scroll lagi ke bawah. Di sini ada bagian dari beberapa langkah-langkah pada pendaftaran. Di sini ada 4 langkah-langkah yang bisa kita lihat. Lalu pada bagian halaman ini, kita bisa melihat ada daftar sekarang. Kita bisa klik. Lalu kita masuk ke halaman formulir pendaftaran. Di sini kita bisa mengisi data calon peserta didik. Di bawahnya kita bisa mengisi data orang tua wali. Dan kita scroll ke bawah. Di sini ada bagian upload dokumen yang diminta pada saat pendaftaran SMP Negeri 1 Kota Buluh. Lalu setelah itu kita bisa klik daftar sekarang. Dan di sini kita bisa melihat tampilan dari halaman yang menampilkan pendaftaran berhasil.
Jadi pada tahap ini, data yang diinput belum tersimpan ke database sehingga belum dapat diterima oleh pihak sekolah. Fitur penyimpanan data akan dikembangkan pada semester berikutnya. Oleh karena itu, halaman ini masih berfungsi sebagai simulasi pendaftaran online pada SMP Negeri 1 Kutabuluh. Lalu yang terakhir kita masuk ke halaman kontak. Nah, di halaman ini kita bisa melihat tulisan "Kami siap membantu Anda". Lalu kita scroll ke bawah, ada kontak SMP Negeri 1 Kutabuluh seperti telepon, ada nomor telepon, ada nomor WA, dan di sini ada email SMP Negeri 1 Kutabuluh, dan ini ada media sosial SMP Negeri 1 Kutabuluh seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Dan di sini ada alamat dari SMP Negeri 1 Kutabuluh. Ini bisa kita klik seperti ini. Nah, di sini kita akan masuk ke laman Instagram resmi SMP Negeri 1 Kutabuluh. Sama juga dengan ini, alamat bisa kita klik. Di sini juga kita bisa langsung masuk ke Google Maps untuk melihat lebih jelas di mana letak SMP Negeri 1 Kutabuluh itu berada. Lalu kita scroll lagi ke bawah. Di sini ada bagian web developer, di mana bagian ini adalah nama saya sendiri. Di sini juga ada nomor telepon dan WA saya, dan ini ada Instagram saya. Baik, sekian video penjelasan tentang website dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.